Di materi sebelumnya, saya sudah mengenalkan kepada kalian tentang root, kemudian tentang view, ya. Root itu adalah file yang nanti isinya adalah perintah-perintah untuk mendefinisikan alamat-alamat atau URL, ya, dari project web kita menggunakan Laravel. Sedangkan view itu adalah file-file yang nanti dipakai untuk halaman-halaman atau tampilan-tampilan dari web kita. Ya, sebenarnya tampilan itu bisa kita buat di dalam root juga. Cuman kalau kita buat di dalam root itu kan sedikit ribet. Maka tampilan ya kita kembalikan ke file tersendiri yang masuk dalam jenis view. Nah, pada saat pembuatan view kemarin juga saya nyampaikan sebaiknya setiap penamaan dari file view itu ada sisipan kata blade. Ya, seperti ini. Saya buat file namanya tampilkatalog.blade.php, welcome.blade.php, home.blade.php. Nah, hari ini saya akan memberikan penjelasan, ya, apa sih blade itu dan apa yang nanti akan diberikan oleh blade kepada kita kalau kita mau menggunakan fasilitas ini. Pada saat kita membuat sebuah file view, kata-kata blade ini sebenarnya sifatnya opsional. Boleh tidak menggunakan blade. Misalkan langsung buat file namanya tampilkatalog.php. Ya, itu boleh. Terus kenapa harus ada .blade, Pak? Jawaban yang paling gampang itu adalah karena kita ingin menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh blade ini atau service yang dimiliki oleh blade ini. Contoh ya, misalkan saya punya halaman home ini kemarin. Di halaman home itu kita bisa menyisipkan halaman yang lain itu dengan perintah seperti ini. Nah, itu perintah yang dimiliki oleh blade. Kemudian saya juga bisa menggunakan fasilitas-fasilitas yang lain. Misalkan saya ingin menghemat perintah. Saya pernah bercerita kepada kalian, saya pengen memanggil PHP di sini. Atau saya buat halaman baru ya, biar halamannya lebih lega. Akan namanya adalah teori.blade.php. Nah, kemudian saya buatkan rootnya. Saya buatkan root di sini. Teori blade dan ada function, kita panggil namanya adalah teori, ya, itu nama filenya. Dipanggil ini nantinya, jangan lupa titik komanya di sini. Di setiap halaman nanti agar bisa dimunculkan di browser itu harus disambungkan dengan root. Setelah itu saya jalankan si project Laravel ini. Sebenarnya menjalankan project Laravel itu kalian bisa langsung menggunakan editor namanya Visual Studio Code ini. Caranya ya Anda harus memunculkan terminal. Ya, Anda munculkan terminal lewat menu ini. Terminal, new terminal, boleh. Anda bisa lewat sini bisa. Atau Anda tekan tombol kontrol dan dan petik. Petiknya ini berada di samping kiri angka 1 di keyboard. Ya, kombinasinya kalau Anda lihat di sini kan, ya, terminal itu bisa dimunculkan dengan ngeklik menu ini, new terminal, atau Anda bisa gunakan kontrol shift petik. Kontrol petik saja coba ya. Kontrol petik. Nah, seperti ini bisa muncul. Ini terminal. Dan bisa Anda perintahkan seperti pada saat kita membuka apa? Membuka PowerShell kemarin ya. Contohnya misalkan saya pengen perintahkan PHP artisan serve. Nah, di sini bisa enter. Nah, nanti ditunggu sampai muncul alamat dari project webnya. Dan enaknya kalau lewat sini apa?
kita langsung berada di dalam folder projectnya, tidak perlu kita nyari dulu, ya kan? Nah, ini sudah muncul, nanti bisa kita klik dengan tekan tombol kontrol dan klik, kontrol klik. Nanti dia akan membuka jendela seperti ini, otomatis. Nah, contohnya saya pengen buka jendela apa tadi? Ada root, namanya adalah teori plate. Maka saya buka teori plate di sini. Teori plate. Nah, seperti ini. Oke. Teori yang pertama, apa yang bisa diberikan oleh plate? Pada saat kita membuat komentar di dalam PHP, ini kan halaman PHP sebenarnya. Ini adalah komentar. Kalau berada di dalam PHP itu kan seperti ini kan, di kalang ada PHP, bawahnya ada PHP tutup, ya, tagnya, maka komentar itu akan muncul seperti ini kan, ya. Kalau dalam PHP kita akan diberikan mode komentar itu seperti ini. Sedangkan kalau dalam Blade kita tidak perlu memanggil kalang PHP. Ini komentar, misalkan versi Blade. Maka langsung aja akan muncul komentar, ya. Dan ini komentar versi Blade, mirip dengan komentar versi HTML. Jadi kalau kalian butuh membuat komentar, langsung saja apa yang mau dijadikan komentar di sini, kemudian langsung di kontrol slash, tekan kontrol dan lambang slash di lokasi yang ingin dijadikan komentar. Seperti ini. Ini langsung jadi komentar. Kalau saya jalankan bagaimana? Kalau saya jalankan ya tidak muncul di layar karena ini komentar. Membatalkannya bagaimana? Ya kontrol slash lagi. Maka di sini akan muncul tulisannya. Ya. Oke, itu tentang komentar. Kemudian kalau di dalam PHP kita punya teori untuk menampilkan data, itu berarti perintahnya echo. Ya. Ini berasal dari kalang PHP. Koma kan, untuk menampilkan tulisan dengan cara PHP kan seperti ini. Ya, nanti browser akan bisa memunculkan tampilan di layar. Ini berasal dari kalang PHP. Ya, sedangkan kalau Blade bagaimana? Kalau Blade langsung saja Anda tinggal buka seperti kemarin. Jadi kurung kurawal 2 depan dan belakang itu sudah mewakili. Tinggal Anda tulis saja apa yang mau dimunculkan. Boleh pakai petik 1 seperti ini, boleh pakai petik double boleh. Nah, ini berasal dari kalang Blade. Misalkan. Kemudian kalau butuh HTML langsung aja ditulis di sini. Jadi perintah ini kan menghemat minimal 1, 2 perintah. Tidak perlu titik koma juga kan, karena 1 baris. Oke, nah, kita akan mendapatkan tampilan langsung. Ini dari Blade, simple ya, lebih simple. Jadi kurung kurawal double di depan dan di belakang itu sama seperti kita memerintahkan PHP buka, kemudian echo. Kemudian di dalam PHP juga ada teori tentang percabangan, ya, teori percabangan. Gimana? Misalkan saya punya if x sama dengan $, $x sama dengan 1, angka 1, maka munculkan di layar ini angka 1. Kemudian else, maka munculkan echo ini bukan angka 1. Ya, di PHP seperti ini. Kemudian kita definisikan x-nya aslinya berapa. X misalkan nilainya benar 1. Maka if akan ngecek apakah nilai x benar-benar angka 1. Kalau angka 1 maka akan muncul ini, kan gitu ya. Sedangkan kalau tidak, maka dia tidak muncul. Atau maaf, maka dia akan muncul kata-kata yang kedua, ini bukan angka 1. Nah, akan muncul ini angka 1. Kenapa? Karena x-nya benar-benar
1. Kalau misalkan X-nya 4, maka yang muncul yang mana? Yang muncul adalah yang ini, bukan angka 1. Sedangkan pada penggunaan di split bagaimana kalau kita mau pakai? Maka cukup menggunakan add if. Ya. Butuhnya apa? Dolar X sama dengan 1, sama. Ya. Kemudian maaf, kurung kurawalnya sudah tidak ada, langsung else. Kemudian ada tutupnya, and if. Nah, ini cara split. Ini cara PHP, ya. Ini cara PHP. Ini cara split. Nah, ekonya bagaimana? Ya, pakai kurung kurawal tadi. Ini angka 1. Tidak pakai petik ya. Ini angka 1. Oke. Kemudian yang kedua, ini bukan angka 1. Oke. Ini caranya split. Ini caranya PHP. Selalu harus diawali dengan kalang PHP dulu, baru bisa manggil if. Sedangkan kalau menggunakan split bisa langsung. Cukup Anda add depannya, nanti kurung kurawalnya tidak usah. Kemudian di sini ada else, berarti butuh add lagi. Kemudian tutupnya itu and if. Itu juga butuh else. Lah echo, kalau butuh echo berarti di tengahnya sini. Oke ya. Nah, terus X-nya, mendefinisikan X-nya bagaimana, Pak? Kalau kalian mau menggunakan split, di sini ada PHP, kemudian ada NPHP. Baru kalian definisikan, jangan X ya, misalkan di sini Y gitu. Misalkan Y-nya berapa? Y-nya sama dengan 1. Nah, gini. Boleh di enter, boleh. Nah, misalkan kayak ini. Oke. Kalau hanya satu variabel, satu baris saja, tidak usah di titik koma. Tapi kalau nanti ada beberapa, ya kita titik koma. Sama seperti penulisan seperti ini, sama. Ya. Jadi pendefinisian variabelnya nanti berada di kalang add php and php. Baru if-nya bisa muncul seperti itu. Yang atas saya matikan dulu. Dan bisa kita fresh. Nah, maka akan muncul ini. Ini angka 1 versi apa? Versi split. Versi split. Oke. Kemudian versi split. Berarti yang muncul yang mana nanti? Nah, ini angka 1 versi split. Simpel ya, lebih simpel. Itu salah satu yang ditawarkan oleh split. Matikan, jadikan komentar, misalkan ini jadikan komentar, beda ya tampilannya, akan muncul sendiri. Oke, sekarang kalau perulangan bagaimana? Teori perulangan, misalkan pakai for ya, for misalkan i sama dengan 1 sampai i lebih kecil sama dengan 10. Kemudian i naik satu-satu. Itu kalau dalam PHP, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, kemudian echo munculkan i. Dan disambung dengan BR atau disambung dengan spasi seperti ini. Nanti i-nya berapa muncul tambah spasi, i-nya berapa muncul tambah spasi. Yang bawah saya matikan dulu. Ya. Maka secara PHP dia akan memunculkan tampilan seperti ini. Ini versi PHP ya, versi PHP. Kalau versi split bagaimana cara nulisnya? Versi split itu sama seperti if tadi. Jadi for buka kurung, misalkan K sama dengan 1, K di dalamnya mirip ya, tidak jauh beda. Kemudian K plus. Jadi variabelnya hanya saya bedakan. Tidak perlu kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, tetapi dia butuh N4. Terus ekonya bagaimana? Eko di sini apa? I ya. Sambung petik bagaimana? Bisa nggak di sini? Coba ya.
kita sambung di sini ya, petik. Ya, sama dengan ini. Niatnya sama dengan ini ya. Kemudian ini saya matikan dulu. Oke. Kira-kira bisa muncul atau tidak dengan bit. Biasanya kalau muternya lama ini ada kemungkinan refresh di sini, ini lambat di terminalnya, atau bisa juga karena error. Nah, seperti ini ya, variabel variabel i di sini tidak ada, maaf k, dan di refresh. Nah, bisa ya. Misalkan tidak petik, tetap tidak spasi tapi strip dalam sini, strip ya, sama. Nih, perulangan. Jadi nanti perintah-perintah PHP apa itu nanti bisa dibawa ke mode bleed. Cirinya nanti biasanya ada add depannya. Perulangan ini, dan seterusnya itu bisa dibawa ke sini. Nah, yang kemarin kita sempat belajar apa di pertemuan sebelumnya, ada ini kan? Ada menu. Nah, menu ini saya copy ya, saya bawa ke sini ya. Saya bawa ke sini. Kemudian menu itu saya sertakan dengan perintah compact ke view teori. Ke sini, ketampilan teori yang tadi. Bagaimana cara membacanya? Kalau secara PHP kemarin sudah saya contohkan. Kalau secara bleed bagaimana? Secara bleed ya kita pakai for each. For each. Nah, kayak gini. Nama variabelnya apa yang dikirimkan? Dolar menu. Oke, berarti dolar menu s, maka namanya mn, itu kan? Kemudian ada n4. Kalau dalam PHP bagaimana? Kalau dalam PHP kemarin sambil mengingat-ingat lagi, maka add-nya tidak ada, n4-nya nggak ada, diganti apa? Diganti kurung kurawal buka dan tutup. Dalamnya sama ya. Ini dan ini sama. Bedanya hanya ada n4 kalau di dalam bleed, sedangkan kalau tidak di dalam bleed itu menggunakan kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Kemudian di sini bisa kita echo. Echo-nya menggunakan gaya bleed n. Digabung dengan spasi. Misalkan seperti ini. Kalau yang atas bagaimana Pak? Yang atas berarti sini echo. Koma. Ya. Ini caranya seperti ini, yang ini caranya seperti ini. Apa ini? N for each, maaf. Ini N for each. Bukan N4 saja ya, kurang tadi. Karena yang saya buka bukan for tapi for each. N for each. Nah, kan muncul dua ya. Yang ini versi PHP, yang ini versi bleed. Nah, itu kira-kira penjelasan. Kalau kalian mau buka modul nanti ada pembahasannya sendiri tentang bleed ini.